Oke, selamat pagi. Untuk minggu atau topik hari ini, saya akan coba jelaskan mengenai materi terkait dengan larik atau mungkin yang sering kita dengar atau kita kenal dengan istilah juga array. Nah, ini mungkin secara nggak sadar mungkin Anda selama ini juga sudah banyak menggunakan apa yang dimaksud dengan array atau larik ini. Paling tidak pada kuliah aljabar linier itu hampir semua data atau variabel atau prosesnya itu melibatkan apa yang disebut dengan larik atau array tadi. Nah, sekarang bagaimana kita menggunakan data yang sifatnya berupa array atau larik ini? Kita akan coba lihat satu persatu kira-kira apa saja yang didefinisikan. Oke, kita lanjutkan sekarang dengan kita melihat definisi dari array atau list. Jadi kalau di sini kita bisa lihat bahwa suatu array itu sebetulnya didefinisikan sebagai suatu eh, list atau nilai-nilai list dari nilai-nilai yang sejenis ya. Jadi artinya dia dikatakan di sini adalah dari related values atau nilai-nilai yang berkaitan. Nah, di mana setiap nilainya dalam suatu array ini kerap kali harus memiliki tipe yang sama. Jadi di sini dikatakan exact same type dan hanya berbeda pada posisi atau letak di dalam listnya tadi. Jadi kalau kita analogkan dengan suatu barisan, itu berarti ada nilai yang berada di baris pertama, ada baris kedua, baris ketiga, dan sebagainya. Tetapi barisan dari semua elemen dari barisan itu berasal dari tipe atau karakter yang sama, atau istilahnya berasal dari tipe-tipe yang sama, hanya mungkin berbeda antara data yang berada di barisan pertama dan yang ketiga itu hanya dibedakan berdasarkan posisi atau letaknya di dalam array atau list tadi. Nah, ini sebagai contoh kita bisa lihat di sini. Ini mungkin kita sering melihat contohnya di mata kuliah aljabar linier. Kita sering melihat struktur seperti matriks seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat bahwa di sini kita melihat suatu array yang berdimensi 2, di mana setiap elemennya ini ditentukan posisinya atau letaknya berdasarkan dari koordinat atau indeks dari baris dan kolomnya. Jadi contohnya di sini misalkan ada elemen X ini itu berada pada baris ke-0 dan di kolom ke-1 dan seterusnya. Jadi di sini merupakan suatu array yang berdimensi 2 yang terdiri dari 5 baris dan 7 kolom. Sama halnya juga dengan contoh yang ada di sini, kita bisa lihat bahwa ini juga merupakan suatu array yang berdimensi 2, di mana di sini posisi dari suatu elemen itu ditentukan dengan koordinat atau indeksnya dia di sini. Jadi di sini kebetulan nama array-nya atau nama matriksnya ini diberi nama variabelnya adalah balances dan balances 3,4 atau ini artinya berarti kita merefer atau mengacu ke suatu nilai dari array balances ini untuk nilai yang berada di posisi ketiga dan di baris ketiga dan di kolom keempat. Nah, jadi di sini kita bisa lihat juga contohnya untuk matriks seperti ini, kita bisa lihat bahwa semua elemen yang ada di dalam satu matriks ini itu berasal dari tipe yang sama. Jadi contohnya di sini semua berasal dari tipe numerik dan kita tidak bisa suatu array tidak mungkin kalau setiap elemennya ini berbeda-beda tipenya. Jadi kita nggak mungkin menentukan misalkan elemen pertamanya ini 8, terus kemudian di sini ada A, terus nanti ada lagi misalkan boolean dan sebagainya. Jadi semua elemen dalam suatu array itu harus berasal dari tipe yang sama. Nah, ini juga kita bisa lihat di sini contohnya ada suatu array tapi di sini bukan dimensi 2 seperti matriks yang 3 contoh yang pertama ini, tapi di sini membentuk suatu vektor atau suatu list. Jadi di sini kita bisa lihat ini adalah suatu vektor yang
terdiri dari 7 elemen. Nah, semua anggota atau elemen atau nilai dari array A ini semuanya berasal dari tipe yang sama juga. Jadi kita bisa lihat semuanya kan di sini tipenya berupa tipe numerik. Sedangkan kalau pada contoh yang berikutnya yang di PTN di sini, ini suatu array juga yang kita beri nama PTM, dan kita bisa lihat anggotanya juga 7 atau elemennya juga 7 banyaknya, tetapi masing-masing elemennya itu bertipe karakter. Jadi di sini kita bebas memang menentukan nilai atau tipe dari suatu array, hanya saja syaratnya harus semua nilai atau elemen di dalam suatu array tadi harus berasal dari tipe yang sama. Oke, sekarang kita lanjutkan. Jadi kalau tadi kita sudah melihat beberapa contoh array, kebetulan di situ yang tadi sudah kita lihat adalah contoh array untuk berdimensi 2 dan array yang berdimensi 1 atau vektor. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana suatu array itu direpresentasikan, nah, atau ditulis di dalam suatu program. Nah, ini kita mau melihat bahwa yang perlu diingat oleh kalian semua adalah array itu harus memiliki nama yang sama, atau artinya kalau itu diberi atau disimpan dalam suatu variabel array, maka nama variabelnya ini harus sama untuk setiap elemen dalam array tadi. Nah, jadi artinya suatu array itu bisa juga dipandang atau dilihat sebagai suatu variabel yang namanya sama, tetapi dia bisa memiliki lebih dari satu nilai. Jadi beda dengan variabel yang konstan. Kalau variabel konstan, dia suatu nama variabel hanya menyimpan satu nilai. Tapi kalau variabel array, dia adalah satu variabel ini bisa menyimpan lebih dari satu nilai. Nah, lalu bagaimana kita merefer ke, karena dia namanya sama atau nama variabelnya sama, bagaimana kita merefer ke suatu nilai yang ada di dalam array tersebut. Nah, ini yang kita gunakan yang istilahnya adalah indeks. Dan indeks ini harus bertipe atau berjenis numerik. Jadi di sini tidak bisa indeksnya bersifat karakter. Jadi artinya untuk suatu variabel array sebagai contoh, misalkan di sini ada suatu variabel array A, ini berisi dari 7 elemen, dan kemudian setiap elemennya dari array tersebut di-refer oleh suatu indeks. Jadi di sini ada 1, 2, 3, sampai 7 ini adalah yang di baris biru, itu adalah suatu indeks yang akan merefer ke setiap nilai yang ada di dalam array tersebut. Jadi artinya A4 itu berisi minus 15, tetapi A6 itu berisi 89, dan seterusnya. Jadi di sini ada A4 berisi 15, A6 berisi 89. Nah, juga sama juga, ini misalkan untuk variabel array yang berdimensi 2, maka untuk merefer ke suatu elemen di baris ketiga dan di kolom ke-5 ini, karena kebetulan ini sebetulnya kolomnya mulai dari 0 dan barisnya juga mulai dari 0 harusnya. Jadi ini sebetulnya di posisi ke-4 dan kolom ke-5 harusnya. Tapi karena indeksnya mulai dari 0, maka kita bisa merefer sebagai balance dari 3,4. Jadi artinya dia akan merefer ke nilai dari array yang berada di posisi ke baris ke-3 dan kolom ke-4 ini. Nah, mungkin sebagai catatan, setiap kalian harus merefer kembali ke panduan atau ke manual dari setiap programming language yang kalian gunakan, karena setiap programming language memiliki sintaks yang berbeda-beda di dalam penulisan array tersebut, baik itu di dalam pendefinisian suatu array maupun pada saat kalian merefer ke suatu nilai dalam suatu array. Jadi contohnya misalkan di MATLAB itu kalian bisa langsung mendefinisikan nilai-nilai suatu array itu secara langsung. Jadi tidak perlu harus
satu persatu kalian definisikan, tapi dia bisa sekaligus dalam suatu assignment. Nah, sebaliknya untuk merefer ke nilai suatu array pun ini juga bermacam-macam. Ada yang menggunakan kurung siku untuk menyatakan indeksnya, tetapi ada juga yang menggunakan dua kurung siku terpisah seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini balances-nya 3 dan 4-nya itu dipisah, tapi bisa juga ditulisnya hanya balances dalam kurung 3,4 misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi kalian harus merefer ke sintaks dari programming language yang Anda gunakan untuk mendefinisikan dan menggunakan suatu variabel yang sifatnya array. Oke, nah pada slide ini kita akan coba lihat nih bagaimana kita meng-create dan melakukan assignment ke dalam suatu array. Jadi kalau kita lihat tadi sudah saya katakan bahwa kita harus merefer ke manual dari programming language yang kalian gunakan. Nah, kebetulan di slide ini atau di contoh ini saya menggunakan sintaks dari MATLAB. Kalau di MATLAB kebetulan karena memang aplikasi MATLAB ini didesain dedicated untuk struktur data yang berupa array, maka dia banyak sekali kemudahan kita di dalam menyatakan atau menggunakan struktur array ini. Jadi sebagai contoh, misalkan kalau di sini kita mau mendefinisikan suatu variabel grade yang berisi 3 buah nilai yang berbeda-beda tapi berasal dari tipe yang sama, maka cara penulisannya cukup dalam satu assignment seperti ini. Jadi contohnya misalkan grade pertama itu 99, grade kedua 100, dan grade ketiga 50. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa dengan melakukan assignment ini kita sebetulnya sudah melakukan meng-create array berdimensi 1 yang nilai-nilainya bersifat integer atau bertipe integer, dan kita beri nama variabel array-nya adalah grades, dan dia memiliki 3 nilai atau 3 komponen atau 3 elemen. Itu elemennya nilainya 99, 100, dan 50. Sama halnya juga untuk contoh yang berikutnya ini, matriks A misalkan. Nah, kita bisa lihat karena di sini saya ingin mendefinisikan array berdimensi 2 atau mendefinisikan suatu matriks, maka berarti jumlah baris dan kolomnya ini juga lebih dari 1. Oleh sebab itu, di dalam MATLAB ini juga assignment-nya atau meng-create-nya bisa sekaligus dalam satu assignment saja, yaitu contohnya seperti ini. Ini berarti saya memiliki suatu matriks yang saya definisikan banyaknya baris adalah 2 dan jumlah kolomnya adalah 3. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa matriks A itu di-create sebagai suatu array atau suatu matriks yang memiliki 2 baris dan 3 kolom. Nah, kemudian nilai-nilai dalam setiap baris dan kolomnya kita bisa lihat nih cara penulisannya. Membedakan antara baris pertama dan kedua, kita di sini menggunakan titik koma. Nah, sedangkan untuk membedakan antara setiap kolomnya, itu kita menggunakan koma. Jadi artinya ini 1,5, itu berarti berada pada posisi matriks A 1,1. Sedangkan kalau 0,5 yang di sini, ini berarti adalah suatu nilai yang berada di matriks A, posisinya adalah 2,1. Jadi berbeda-beda. Nah, merefernya langsung bisa kita lakukan sesuai dengan urutan indeksnya, dan cara meng-create-nya pun ini juga bisa langsung dalam satu assignment. Nah, begitu pula untuk yang contoh yang ketiga, hanya di sini tipe dari setiap elemennya adalah karakter atau suatu string, dan di mana isi array PTN ini berisi nama-nama perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi di sini saya meng-create array berdimensi 1 yang memiliki tipe karakter atau string, dan kemudian banyaknya elemen atau komponennya itu adalah 6 elemen.
Nah, ini adalah contoh bagaimana kita create atau memberikan assign suatu nilai ke dalam suatu array. Tapi kalau untuk programming language yang lain, yang selain MATLAB, kadang-kadang cara assignment seperti ini tidak dimungkinkan. Oleh sebab itu, biasanya kita bisa juga melakukan dalam bentuk loop. Jadi, misalkan saya mau create atau memberi nilai ke masing-masing elemen yang ada di array A ini, saya bisa menggunakan suatu istilahnya nested loop seperti ini. Jadi kalau saya misalkan mau meng-create array yang berukuran 4x4, maka saya bisa menggunakan nested loop seperti ini. Jadi for I 1 sampai 4, for J juga harusnya 1 sampai 4. Nah, cuma karena di sini bentuk matriks yang saya mau create atau saya mau assign nilainya itu khusus, yaitu adalah saya membentuk apa nih kira-kira? Matriks segitiga bawah. Nah, ini dengan menggunakan nested loop, ini ternyata kalau matriks A ini sudah di initial nilainya semua 0, jadi pada waktu inisialisasi kita sudah memberikan assignment bahwa semua matriks elemen dari matriks A ini elemennya 0, maka untuk mengisi elemen-elemen yang tidak nolnya yang membentuk segitiga bawah ini, saya bisa melakukan untuk I jalan dari 1 sampai 4, tetapi J-nya jalan 1 sampai I. Nah, nanti Anda coba sendiri seperti yang sudah saya beri contoh minggu lalu, bahwa Anda gunakan tabel, yaitu tabel I yang berisi kolom I, J, dan nilai AIJ. Nah, coba Anda jalankan, Anda trace kira-kira untuk setiap I dan setiap J, pasti nanti di sini kalian akan membentuk suatu matriks segitiga bawah. Nah, ini adalah contoh dari bagaimana kita meng-create dan kita melakukan assignment atau memberikan nilai ke dalam suatu array. Nah, untuk slide atau materi yang saya mau paparkan pada slide ini berbeda dengan yang sebelumnya, slide sebelumnya. Kalau slide sebelumnya kita meng-create dan memberikan assignment kepada suatu array, bagaimana kita menentukan nilainya. Nah, kalau di yang ini, kita justru bagaimana kita merefer atau menampilkan isi dari suatu array. Jadi, harusnya kalau secara pseudocode ini bisa kita katakan bahwa misalkan kalau grid ini adalah suatu array dan sudah kita create seperti cara yang sebelumnya, nah maka untuk menampilkan isi dari setiap elemen di grid ini, kita bisa menggunakan apakah itu dalam bentuk loop. Jadi contohnya misalkan kalau semuanya langsung mau di display, maka saya bisa menggunakan misalkan di sini loop index dari 1 sampai panjang atau banyaknya anggota di dalam array. Nah, cuman di sini harus hati-hati. Kalau memangnya kita ini array-nya hanya satu dimensi, maka kita cukup menggunakan satu loop seperti ini. Jadi untuk menampilkan semua elemen atau merefer ke semua elemen di suatu array yang berdimensi 1 atau vektor, maka kita bisa hanya menggunakan satu loop ini. Jadi mulai dari 1 yang panjang banyaknya loop mulai dari 1 sampai dengan banyaknya elemen atau panjang dari si array sendiri. Tetapi kalau banyak array yang kita gunakan itu berdimensi 2 atau membentuk matriks, maka mau tidak mau bagian yang di sini ini harus disusun atau dirancang tidak hanya menggunakan satu loop, tapi paling sedikit adalah 2 loop atau nested loop. Jadi tergantung dari problemnya. Kalau hanya mau menampilkan isinya, kita harus menggunakan 2 buah loop. Jadi artinya setelah indeks 1, atau misalkan kalau untuk membedakan loop yang pertama itu diberi nama row misalkan, terus nanti loop yang di dalamnya, yang inner loopnya kita beri nama kolom misalkan seperti itu. Nah, nanti setiap elemen dari suatu variabel array tadi, kita tinggal beri indeksnya. Itu supaya kita langsung merefer ke suatu elemen di dalam array.
Nah, sebagai contoh seperti ini, misalkan saya mau menjumlahkan isi dari suatu array yang berdimensi 1. Jadi contohnya sini semua grade itu tadi kalau di contoh yang lalu kita banyaknya elemen misalkan 3, maka saya mau jumlahkan semuanya. Nah, ini dengan mendefinisikan sebelumnya isi grid-nya tadi. Nah, untuk merefer atau memanggil atau mendisplay isi dari setiap elemen, kita cukup menggunakan suatu loop yang sifatnya hanya satu loop, jenis loop sini. Jadi artinya dia tidak perlu berupa suatu nested loop. Sebagai contoh, di sini saya untuk menjumlahkan tadi tinggal saya lakukan dalam suatu loop i dari 1 sampai panjangnya dari variabel grid tadi. Jadi grid ini adalah variabel array yang kita mau jumlahkan isi setiap elemennya. Sudah, nanti tinggal total ini akan diisi di setiap iterasi, itu diisi dengan isi dari indeks ke i dari grids-nya tadi. Jadi kalau i-nya 1, maka total akan ditambahkan dengan grids 1. Kalau i-nya 2, maka total akan ditambahkan dengan grids 2, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan cara meng-create dan mendefinisikan atau melakukan assignment ke dalam suatu array dan juga merefer atau menampilkan kembali isi dari suatu array tadi ini sudah cukup jelas. Nah, berikutnya kita akan coba lihat contoh. Nah, cuma memang saya hanya akan jelaskan dalam rekaman ini hanya satu contoh saja. Nah, untuk contoh yang selanjutnya Anda silahkan bisa baca sendiri dan atau pelajari sendiri dan nanti bisa kita diskusikan di dalam Skele. Oke, kita sekarang lihat di sini ada satu contoh di mana output dari program ini kebetulan program ini saya tulis atau saya gunakan dalam format atau sintaks MATLAB. Jadi mungkin kalau Anda gunakan programming language yang lain, mungkin ini sintaks-sintaksnya harus kalian adjust atau kalian sesuaikan dengan sintaks programming language yang kalian gunakan. Jadi output dari program yang saya berikan di sini, ini mau mencari nilai yang paling kecil atau minimum dan nilai yang paling besar atau yang maksimum dalam suatu list. Jadi seolah-olah kalau kalian diberikan suatu array yang berdimensi 1 atau suatu vektor, nah terus kemudian kalian diminta berapa sih nilai terkecil dalam array tersebut dan juga sekaligus berapa nilai terbesar dalam array tersebut. Nah, ini sebagai contoh misalkan array yang berdimensi 1 tadi saya beri nama variabelnya adalah L dan kemudian ini adalah isinya semua. Nah, kalau kita lihat di sini isi yang ada di variabel L ini atau variabel array L ini itu ternyata dia memiliki 9 elemen yang nilainya elemen pertama 10, kemudian 23, minus 15 dan seterusnya. Jadi di sini terdapat 9 elemen. Nah, kemudian karena dia memiliki atau banyaknya elemen di dalam L ini adalah 9, maka pada saat saya melakukan assignment N diisi dengan length L. Nah, kebetulan length L ini adalah suatu variabel, suatu fungsi built-in yang sudah tersedia di dalam MATLAB yang bisa kalian langsung pakai untuk menentukan panjang suatu array. Nah, karena array L tadi sudah didefinisikan dan diberi nilai seperti ini, maka length L ini akan menghasilkan banyaknya elemen dalam vektor atau dalam array L-nya tadi. Nah, berarti kalau mainnya di sini banyaknya elemen 9, maka N ini akan berisi 9 juga. Nah, terus kemudian saya di sini karena mau mencari nilai yang paling kecil dan nilai yang paling besar, maka saya perlu 2 buah variabel. Dan di sini variabelnya tidak perlu variabel array, tapi cukup variabel konstan yang akan menyimpan nilai paling kecil dan nilai paling besarnya tadi. Yaitu saya akan simpan di max L dan min L. Nah, untuk inisialisasi atau awalnya, agar nanti bisa dibandingkan, maka max L ini saya isi dengan
nilai yang paling kecil. Misalkan di sini minus 9999. Dan yang minimum L justru saya isi dengan nilai yang paling besar. Tujuannya apa? Pada saat nanti setiap elemen di dalam array L itu saya baca, saya bisa compare. Karena dia nanti max L menyimpan elemen yang paling besar, maka otomatis elemen pertama yang dibaca akan lebih besar dari ini. Meskipun yang pertama ini belum tentu yang terbesar. Tetapi paling tidak dia bisa isi max L ini sudah tidak min 999 lagi, tapi diisi dengan elemen yang pertama. Begitu pula untuk yang minimum L atau min L-nya ini. Jadi di sini pada saat kita lakukan inisialisasi untuk dua buah variabel yang menyimpan nilai yang terbesar dan terkecil tadi, kemudian sekarang tinggal kita tadi display atau kita baca atau kita refer satu persatu isi dari list L ini atau array L ini. Itu gimana caranya? Yaitu dengan menggunakan for loop di sini. Nah, kita tahu bahwa tadi untuk bisa membaca satu persatu, berarti saya harus melakukan iterasi sebanyak jumlah elemen yang ada di L. Sedangkan jumlah elemen tadi saya simpan di variabel n. Oleh sebab itu, for loop-nya berjalan dari 1 sampai dengan n. Dan kemudian di dalam setiap iterasinya saya cek apakah nilai max L ini lebih kecil atau sama dengan nilai L pada posisi ke I. Artinya kalau posisinya ke 10, mungkin ini nggak hanya sampai 9, jadi misalkan posisi ke 5, misalkan I-nya pada saat 5, maka saya cek max L ini lebih kecil nggak dari nilai L5. Kalau iya, maka max L saya isi dengan nilainya L5. Tapi kalau tidak, saya lewati. Dan saya cek sekarang untuk minimum elemennya. Nah, ini saya cek bukan menggunakan lebih kecil sama dengan, tapi apakah dia lebih besar sama dengan LI. Nah, ini sama halnya, ini akan berputar sebanyak N kali, dan pada saat dia keluar dari loop, ini berarti program ini sudah bisa menemukan nilai terkecil dan nilai terbesarnya. Nah, nanti kalau Anda mau coba melihat atau bagaimana cara kerja di dalam setiap iterasinya, ini tadi gunakan lagi tabel dengan melihat pada setiap variabel I-nya ini, loop atau iterasi ke I, kalian lihat nilai max L-nya dan nilai LI-nya. Jadi buat tabel seperti itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Berikutnya ini ada contoh-contoh yang lain. Nah, ini saya minta Anda coba pelajari sendiri dan mungkin bisa digunakan sebagai latihan di rumah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan.